Ketika itu tidak ada, misalnya kita ingin merasakan kebahagiaan, itu tuh badan kita otomatis seolah-olah membajak pikiran kita bahwa hey, bahagia itu nggak normal buat kamu. Yang normal buat kamu itu stres, yang normal buat kamu itu depresi, yang normal buat kamu itu galau, yang normal buat kamu itu julid, yang normal buat kamu itu adalah skeptis dan sebagainya ya. Jadi hal-hal baru itu yang tidak biasa terpicu di dalam tubuh kita itu dibajak sendiri gitu sama kita. Selamat pagi. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk join di live HNJ pagi ini, saya ingin menjelaskan sedikit kenapa live ini dibuat oleh HNJ untuk teman-teman HNJ di mana aja yang nonton dari rumah. Sifat dari live ini kita akan ngobrol dengan ringan dan santai. Jadi untuk teman-teman juga yang mau bertanya atau berinteraksi dengan apa yang HNJ ingin share hari ini, boleh kasih komennya untuk bertanya dan akan saya coba jawab atau terangkan ya. Pembicaraan hari ini kita akan membahas tentang pengalaman kita sehari-hari ketika kita merasa seolah-olah kok hidup kita ini hanya sebatas bertahan aja gitu. Seolah-olah hanya berputar-putar aja gitu. Rutinitasnya menjebak kita ya. Misalnya kita bangun pagi tapi kita merasa lelah. Terus yang kita pikirin itu ini hanyalah hari lainnya dan saya akan seperti ini lagi gitu besok paginya. Dan yang kita pikirkan itu seperti misalnya ini pekerjaan kok nggak ada habisnya ya, atau ada aja nih tantangan dan halangan yang harus saya hadapi sehari-hari, kan hubungan yang tidak kunjung membaik ya. Ini semua bikin kita ngerasa stuck atau hidup kita hanya gitu-gitu aja. Malah ketika kita berada dalam fase ini sekian lamanya, kita kemudian menjadikan ini sebagai sesuatu yang normal ya. Padahal kita stres, padahal kita tertekan, kita lelah mental, kita emosional, gak punya teman untuk ngobrol, kita hanya seolah-olah berusaha bertahan tanpa tahu gimana cara kita keluar dari situasi itu. Tapi hari ini HNJ ingin memberitahukan sesuatu yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menontonnya, bahwa sebenarnya ada sebuah kekuatan di dalam diri kita, dimana kekuatan ini adalah kekuatan yang hak kita dapatkan sejak lahir ya. Kita lahir itu sebenarnya kita punya, cuman kita lupa. Nah, kenapa saya bilang sejak lahir kita punya? Ini karena saya ingin memberi sebuah analogi cerita ya. Waktu seorang bayi lahir atau ketika kita lahir, itu kan tidak ada yang mengajari ya gimana caranya dia melihat untuk pertama kalinya, gimana caranya dia bersuara sebagai bentuk komunikasinya dia kepada orang tuanya, walaupun hanya dengan tangisan gitu, karena dia belum bisa ngomong, yang belum bisa pakai kata-kata untuk menjelaskan apa yang dia inginkan, apa yang dia tidak inginkan. Tapi dia belajar sendiri gitu, tidak ada yang mengajarinya kira-kira itu energi apa. Kemudian dia mulai bisa merangkak, dia mulai bisa meraih sesuatu, bahkan akhirnya berlatih untuk berdiri dan berjalan. Nah, ada sebuah kekuatan yang kalau saya pribadi tentunya dengan teman-teman di HNJ itu menjelaskannya sebagai kekuatan medan elektromagnetik dari setiap atom yang ada di dalam tubuh kita, untuk belajar dan juga untuk berfungsi dengan baik supaya manusia ini berkembang gitu. Jadi kalau untuk hal-hal yang seperti yang kita anggap remeh ya, bahwa itu tidak mungkin terjadi di hal-hal non fisikal seperti tadi ya, fungsi tubuh dan sebagainya. Itu kadang-kadang ketika kita mengalami misalnya tidak ada jalan keluar, atau kita udah berusaha nih sekuat tenaga tapi kok ya gini-gini aja ya, kok nggak ada hasilnya ya, padahal katanya coba lakuin ini itu supaya dapat solusi gitu. Tapi ketika kita sendiri yang melakukannya itu, kenapa kok seolah-olah kita itu tidak melihat hasilnya. Kita juga mungkin pernah ya menghadapi sebuah kenyataan dimana kita itu seolah-olah udah nih, saat inilah saya tidak bisa lagi bangun gitu dari permasalahannya. Kita tidak bisa lagi ada dukungan yang memberi harapan gitu.
this is it gitu kalau kata anak zaman now ya. Kita tidak bisa lagi mentok banget gitulah ibaratnya. Di saat ini karena teman-teman menggunakan waktu ya, atau membentuk sebuah momen di mana teman-teman menonton live ini. Nah, ini sebenarnya adalah momen untuk teman-teman yang teman-teman buat sendiri, untuk menjauhkan diri sejenak dari rangsangan eksternal yang akan bikin teman-teman itu ngerasa sesak dalam menjalani keseharian. Gitu ya. Teman-teman gak sendiri, pertama-tama itu sih yang ingin HNJ sampaikan, bahwa dalam fase kehidupannya manusia tuh pasti akan menjalani atau mengalami hal-hal seperti ini gitu. Nah, HNJ ingin menjadi tempat yang sebisa mungkin menyediakan banyak sekali momen-momen seperti ini untuk ngobrol dengan teman-teman HNJ, dan HNJ ingin mengangkat tema-tema bahwa sebenarnya kita semua itu mempunyai kekuatan yang tadi sempat saya share di awal ya, bahwa kita itu adalah pencipta gitu. Tanda kutip ya, tolong jangan disalahpahami kata pencipta yang akan saya sebutkan di setiap obrolan HNJ dan juga materi-materi HNJ. Nah, momen-momen ketika kita menemukan inspirasi seperti itu sebenarnya adalah momen kita menjadi batu loncatan untuk kita mengadakan perubahan bagi diri kita. Ini menjadi, dan momen seperti inilah HNJ ingin coba sediakan banyak untuk teman-teman HNJ dalam kesehariannya. Jadi kita tidak akan lagi belajar tentang teori-teori ya, teori-teori tentang gimana sih manifestasi, gimana sih caranya supaya nggak bad mood, gimana sih caranya supaya nggak stres atau nggak sakit ini, nggak sakit itu gitu. Kita nggak akan hanya belajar teori-teori, tapi di HNJ ini ingin mengajak teman-teman juga untuk langsung praktek. Kita akan share banyak teknik yang semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman, tidak hanya tentang manifestasi ya, misalnya manifestasi kesehatan, baik itu jiwa dan mental, atau manifestasi hal-hal materi, atau juga intuisi. Inilah yang akan banyak di-share oleh HNJ. Nah, sebagai permulaan nih, yang terjadi sebenarnya ketika teman-teman saat ini join di live-nya HNJ. Kalau teman-teman memerhatikan konten-konten HNJ yang selama ini HNJ share, itu HNJ kan memang menggabungkan teknik-teknik yang ilmiah ya, yang menjelaskan tentang spiritualitas maupun kesehatan mental dan kesehatan raga dan sebagainya. Nah, maksud dari HNJ membagikan konten-konten ini secara ilmiah adalah sebenarnya sebagai cara HNJ mengajak teman-teman untuk membentuk koneksi sinaptik baru. Jadi dengan apa yang kita pelajari, hal-hal baru itu, kita tuh akan meninggalkan jejak secara neurologis ya di saraf kita ya. Jadi ketika kita mulai menciptakan rangsangan-rangsangan baru atau stimulus-stimulus baru di saraf kita itu, kita mengaktifkan nih syaraf-syaraf yang selama ini nggak kita pakai itu bukan karena terkait dengan IQ atau EQ ya, tapi itu kita jarang pakai karena ya terkubur gitu karena rutinitas kita keseharian. Cuman bangun, yang kita pakai itu otak kita tuh cuman gimana caranya bangun dari tempat tidur, pergi ke kamar mandi, sikat gigi, mandi, sarapan, pergi ke tempat kerja, duduk, kerja, ngetik-ngetik, nelpon, hal-hal seperti itu gitu. Tidak ada trigger atau stimulus baru yang bisa menjaga koneksi-koneksi seperti saat dulu kita kecil. Ketika kita kecil itu kan kita memperhatikan banyak hal ya di sekitar kita. Kita aktif melakukan banyak hal. Kita bermain. Dengan bermain itu syaraf-syaraf kita kan terkoneksi dan lebih banyak gitu yang aktifnya ketimbang saat kita mulai dewasa. Nah, saat kita dewasa ini HNJ ingin mencoba menyampaikan hal-hal yang mungkin menarik juga untuk teman-teman karena sifatnya informasi, selain itu bisa jadi solusi seperti gimana caranya atau gimana caranya menajamkan intuisi supaya mempermudah, mempercepat dan membuat kita lebih beruntung dalam melakukan mengambil keputusan misalnya atau sebagainya ya.
Dan semua ini akan kita backup dengan ilmiah, khususnya dari ilmu neuroscience, biokimia, biologi umum, psikologi energi, dan masih banyak lagi. Jadi harapannya dengan mempelajari banyak cara-cara baru yang gak hanya teori tapi juga praktek, banyak hal yang bisa kita aktifkan dari jaringan syaraf kita membentuk pola baru. Karena gini ya, neuron-neuron yang sering trigger itu mereka akan bekerja bersama-sama. Jadi ketika tidak tertrigger bersamaan, dia tidak akan bekerja bersamaan gitu. Sedangkan banyak sekali fungsi yang bisa kita dapatkan atau manfaat ya, dimana kalau banyak syaraf yang terkoneksi dan banyak jaringan atau banyak, kalau bahasa IT-nya itu prompt ya, kalau promptnya kaya itu hasilnya tuh akan kaya gitu. Kalau promptnya itu aja, atau kalau kita pakai kalau misalnya kita googling sesuatu gitu ya, pakai sebuah kata kunci yang itu aja, kita hasilnya akan dapat itu aja. Kira-kira analoginya mungkin sederhananya seperti itu ya. Nah, kalau di otak kita itu ketika syaraf terstimulasi dan terhubung bersamaan, misalnya kita sering banget nih ngerasa sedih, kita sering merasa ragu dengan kehidupan, kita sering merasa terjebak dengan keadaan. Nah, hanya saraf-saraf yang tertrigger dengan itulah gitu yang akan aktif, yang akan terus selalu aktif dan menghasilkan hormon yang sama, maksudnya kimia yang sama ya, sehingga kimia ini mengaktifkan hormon yang sama. Misalnya ya kita melulu merasakan hormon adrenalin ya, atau hormon stres, akhirnya menutup kemungkinan aktivasi hormon kebahagiaan, kira-kira gitu bahasanya. Nah, ketika kita udah sering mengalami hormon stres, badan kita ini mengalami penyerapan terhadap zat-zat kimia stres itu ya badan kita tuh akhirnya akan kecanduan gitu. Ibaratnya ketika itu tidak ada, misalnya kita ingin merasakan kebahagiaan, itu tuh badan kita otomatis seolah-olah membajak pikiran kita bahwa hey, bahagia itu nggak normal buat kamu. Yang normal buat kamu itu stres, yang normal buat kamu itu depresi, yang normal buat kamu itu galau, yang normal buat kamu itu julid, yang normal buat kamu itu adalah skeptis dan sebagainya ya. Jadi hal-hal baru itu yang tidak biasa terpicu di dalam tubuh kita itu dibajak sendiri gitu sama kita. Sehingga ini bisa menjelaskan sebenarnya kenapa kalau kita mau membuat resolusi ya, apalagi ini sekarang pas nih bulan Desember mau tahun 2025, buat teman-teman yang selalu membuat resolusi tahun pasti bertanya-tanya kok kenapa ya nggak tercapai gitu, atau malah sekarang udah skeptis gitu karena udah di bulan Desember udah mau masuk Januari, terus kita bikin resolusi baru ya kali bakal terjadi, kayaknya nggak mungkin deh, karena kita sudah terbiasa bertahun-tahun tidak pernah mengalami resolusi itu jadi kenyataan gitu, sehingga pikiran kita itu formatnya atau formulanya itu hanya tentang bahwa ini pasti gagal gitu, sehingga itu aja yang aktif. Ketika itu seolah-olah mau berhasil, kita bajak sendiri karena keberhasilan itu bukan hal yang normal gitu buat kita. Jadi dengan pemahaman pertama ini semoga kita bisa menemukan ya kira-kira kita ini kecanduan apa sih gitu, kecanduan emosi apa. Nah, buat teman-teman yang saat ini posisinya lagi bisa pegang kertas atau pegang pensil, boleh banget untuk coba mencatat kira-kira emosi apa yang menjadi kecanduan buat teman-teman. Apakah teman-teman sering banget atau sudah lama gitu merasakan rasa pesimis, atau mungkin galaunya kelamaan, atau sedih yang berkepanjangan. Coba dicatat aja. Dan kalau misalnya teman-teman punya cukup waktu ya, saran saya sih sediakanlah waktu untuk refleksi, karena refleksi diri ya, refleksi fisik juga boleh sih, tapi maksudnya sediakanlah waktu untuk refleksi diri, karena
itu adalah momen teman-teman terkoneksi dengan dirinya teman-teman sendiri. Kalau teman-teman benar-benar punya tekad atau niatan lah, yang dimulai dengan niatan ya, terhadap cita-cita atau harapan yang ingin dicapai, tidak hanya karena tahun 2025, tapi misalnya besok atau misalnya siang nanti, coba deh siapin waktu untuk refleksi. Kira-kira sekarang untuk pertama nih, kira-kira sekarang emosi apa sih yang bisa menjadi kecanduan buat saya gitu? Apakah sedih, apakah marah, kecewa, sakit hati, ragu, pesimis, merasa sendiri, bahkan merasa kesepian, itu pun bisa menjadi kecanduan gitu ke dalam badan kita. Karena kalau misalnya kita punya temen ya, kita tuh wondering gitu, mikir, jangan-jangan orang ini selalu merasa sendiri gitu loh, karena pacarnya banyak gitu misalnya gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Tentu saja kita nggak boleh ya judging di depan, tapi maksud saya adalah setiap yang terjadi kepada orang-orang di kehidupan kita ini punya alasannya. Kalau kita tahu bukan berarti kita bisa berhak menjudge ya, tapi minimal kita tahu, oh berarti kira-kira kalau dia minta tanya solusi ke kita, itu kita bisa ngasih tahu solusi yang benar-benar membantu dia, bukan hanya sekedar nuding gitu atau judging berdasarkan apa yang kita sangka-sangkain aja tanpa kita tahu cerita sebenarnya. Kemudian rasa kecanduan lainnya itu yang bisa kita lakukan atau bisa kita cari tahu, misalnya kita julid terhadap kehidupan. Nah, ini nih, julid terhadap kehidupan biasanya mungkin sering mengalami kekecewaan ya. Jadi ketika ada harapan, itu pikirannya dia langsung auto ngehack itu gitu, bahwa alah mau ngarep, lo kan udah biasa kecewa. Harapan itu sesuatu yang tidak normal buat kamu, tidak mungkin lah terjadi, udah kecewa terus aja. Karena badannya teman-teman ini lebih sering setiap hari merasakan itu gitu loh. Apa yang tiap hari aktif, itulah yang mudah dilakukan. Kayak kalau misalnya buat teman-teman yang senang hiking atau traveling lah ya, terus ke sebuah daerah yang memang baru gitu, misalnya hutan atau ladang ilalang, kan ada tuh jalur-jalur yang sudah terbentuk ya, jalan setapak yang sudah terbentuk, tapi ada juga yang memang masih rimbun alias belum pernah dilewatin. Nah ketika bagian yang rimbun ini mau teman-teman lewatin, waktu sekali lewat kan belum tentu langsung bisa membentuk jalan setapak itu ya. Itu juga sebenarnya yang terjadi di pikiran kita ketika kita mau mencoba membuka jalan baru, atau istilahnya babat alas ya kalau kata orang Jawa bilang. Itu tuh muncul nih banyak berbagai perasaan. Pertama, aduh susah banget sih nih harus buka jalan baru, ribet banget, capek lah. Atau bahkan kita tergoda nih, kenapa sih harus buka jalan baru, lewat jalan lama aja lah, nggak apa-apa deh muter, atau misalnya nggak apa-apa deh pemandangannya jelek, yang penting gua nggak capek kayak gini gitu loh, atau toh pada akhirnya akan nyampe tujuan gitu ya. Jadi akan banyak hal-hal yang mencoba menghack kita untuk menahan kita terhadap perubahan. Padahal seharusnya emosi yang akan membantu kita itu bukan tadi ya. Walaupun tentunya tadi itu bisa memberi pesan ke kita tentang ada trauma apa ya, kok seringnya ngerasa marah aja terhadap kehidupan gitu. Ada trauma apa ya, kok aku sering sedih gitu loh. Atau saya kok nggak bahagia ya, julid ya ngelihat kalau ada orang pasangannya happy gitu. Nah, kira-kira perasaan-perasaan negatif itu hanya untuk kita pakai supaya pesan untuk kita berani refleksi diri gitu, supaya kita bisa tahu, oke, berarti kalau saya nih suka marah, saya coba deh belajar sabar gitu, sehingga akhirnya jalan setapak baru yang namanya sabar itu bisa mulai teman-teman bentuk, sehingga pada akhirnya bisa terbentuklah jalur syaraf baru itu, dan teman-teman akan mudah sekali untuk merasa sabar. Jadi emosi-emosi positif ini memang perlu kita latih ya, ibaratnya membuka jalan baru itu tadi ya, jalur saraf itu tadi. Dan kita jadinya bisa membuat tubuh kita yang tadinya kecanduan dengan hormon-hormon atau dengan emosi-emosi negatif itu
Jadi belajar merasakan hal-hal positif. Jadi secara kimiawi tubuh kita itu bisa sinkron gitu loh dengan pikiran kita. Karena kalau hanya pikiran kita aja yang tahu atau berencana positif, tapi tubuh kita nggak terbiasa, maka tidak terjadi sinkronisasi itu. Sedangkan manifestasi itu kan perlu sinkronisasi ya, antara pikiran dan juga perasaan. Contohnya gini deh, kita tuh tahu otak kita itu bisa bikin rencana, kita bisa nulis, nyusun, saya tahun depan inginnya punya penghasilan misalnya berapa gitu per bulannya. Step kesananya itu pertama saya harus ini. Terus badan kita nih ngomong, oh yang bener kamu bisa mendapatkan seperti itu gitu. Selama ini kan susah, selama ini kan nggak ada orang yang nolongin, selama ini kan kesempatan itu tidak akan terbukalah buat orang-orang kayak kamu. Kamu harus punya relasi, kamu harus punya modal gede, kamu harus punya waktu, kamu harus punya pasangan yang mendukung, banyaklah alasannya gitu ya. Karena badannya kita ini nggak percaya gitu. Walaupun kita pribadi tuh sebenarnya tahu ya, ada banyak kisah-kisah kesuksesan, ada banyak contoh-contoh nyata lah yang otak kita tuh bisa analisis, karena itu sudah fakta ya, bisa dilihat gitu loh, otak kita jadi saksi gitu bahwa ada loh orang-orang yang mampu keluar dari kesulitan hidup, dari keterbatasan hidupnya, dan dari kemalangan hidupnya. Ada kan kisah-kisah seperti itu ya. Biografi-biografi yang inspiratif dari orang-orang sukses yang tadinya dari nol bahkan super minus gitu. Otak kita tuh tahu bahwa itu mungkin terjadi gitu loh. Tapi badan kita ini karena kecanduan hormon itu tadi ya, hormon sedih, hormon emosi-emosi negatif yang tadi kita bahas. Jadi tubuh kita tuh nggak percaya gitu. Nah itulah sebabnya kita perlu membuat tubuh kita dan dan pikiran kita ini sinkron gitu loh. Tubuh kita pertama-tama harus percaya, harus mempercayai apa yang otak kita percaya. Jadi kalau tubuh kita nggak percaya nih, mungkin alasan yang paling mudah, maksudnya gejala yang paling mudah yang bisa kita temukan bahwa tubuh kita itu nggak percaya dengan apa yang pikiran kita percayai, itu adalah pertama kita tuh suka nunda gitu. Misalnya besok aja deh mulainya, toh masih ada waktu gitu. Atau misalnya alasan-alasan lain lah yang kita buat gitu. Kemudian ada ragu dan skeptis yang tadi kita lakuin ya. Tapi yang paling bisa kita lihat di diri kita sendiri itu sebenarnya gejalanya adalah kita tuh menunda. Kita bilangnya besok aja deh, aku tuh hari ini lagi mumet banget, pengennya tidur aja dulu lah. Toh besok pagi-pagi deh nanti sebelum kerja saya bikin apa yang step resolusi pertama lah gitu misalnya. Atau kita menunda lagi, nanti deh minggu depan aja lah, soalnya minggu ini kantorku lagi padat, minta aku fokus banget di sini. Atau misalnya banyaklah hal-hal itu yang sebenarnya bukan alasan, tapi karena badan kita lagi ngehack kita itu ya. Badan kita ngehack itulah makanya kita jadi bikin banyak alasan gitu. Ya nggak apa-apa ya, perubahan itu kan seperti tadi, babat alas itu kan nggak mudah ya. Jadi ketika kita juga jangan paksain diri kita gitu, harus langsung lah, hari ini harus selesai tuh jalan baru di hutan rimbun itu gitu. Pelan-pelan aja gitu, karena buat teman-teman tadi yang udah nyiapin kertas ya, sekarang tugas kedua. Coba deh teman-teman tulis, teman-teman saat ini usianya berapa. Kemudian kurangi, misalnya bikin jarak ya, dari teman-teman usia 5 tahun sampai ke usia teman-teman itu sekarang, itu berapa lama gitu, berapa tahun. Nah ketika angka itu teman-teman temukan, lingkarin gitu, terus lihat angkanya dan teman-teman ingat gitu, pikirin selama misalnya belasan tahun ya atau puluhan tahun ya, selama puluhan tahun ini saya tuh begini-begini aja ya gitu misalnya gitu ya, dari dunia kerja lah. Oke, berarti ini dari sebelum dunia kerja itu ada trauma-trauma apa ya yang terjadi dalam kehidupan kita, atau bahkan ketika di dunia kerja ini ada trauma atau value atau nilai-nilai kehidupan apa ya yang membentuk saya selama sekian tahun, belasan atau puluhan tahun ini tidak berubah gitu. Nah
ketika teman-teman ngelis gitu pola pikir apa saja yang selama tahun yang teman-teman lingkarin itu terus teman-teman lakuin, misalnya setiap ada solusi ini pasti setiap ada masalah ini pasti solusi saya gini, itu coba dicari tahu gitu. Atau setiap saya menghadapi orang yang kayak gini saya begini gitu, misalnya saya pola pikirnya tuh seperti ini selama sekian tahun kalau ngadapin atau kalau mengalami masalah ini atau mengalami situasi ini. Berarti pengalaman badan saya ini tentang hal itu bisa saya ubah, caranya seperti apa. Ya bikinlah kontra dari apa yang teman-teman biasa lakukan selama belasan atau puluhan tahun itu. Bikin cara yang sebaliknya gitu. Pertama-tama bisa menggunakan cara itu ya. Intinya sih gini. Jadi semua pengalaman yang terjadi berulang kali itu akan membentuk teman-teman ya, karena dia membentuk kondisi badan kita gitu, menjadikan pengalaman itu menjadi pengalaman yang normal buat dirinya gitu. Mau itu pengalaman baik, mau itu pengalaman buruk, kalau itu sering terjadi itu membentuk kita ya. Itu membentuk pikiran kita, kebiasaan kita, akhirnya realita kita dan tanda kutip takdir kita itu ya. Akhirnya ini sebenarnya sebuah kabar baik sih kalau menurut saya pribadi ya, yang ingin saya coba sampaikan melalui HNJ, karena ketika pola-pola berulang ini bisa membentuk kita, maka kita juga bisa menciptakan pola-pola positif supaya yang kita hadapi mulai saat ini untuk sebagai batu pertama ya, loncatan pertama sampai ke depannya itu adalah pengalaman-pengalaman yang positif. Jadi kita tidak hanya tahu hal-hal positif, hal-hal optimis, tapi badan kita itu juga kenal dan akhirnya yakin bahwa hal-hal positif itu ada. Jangan sampai jangan sampai itu ketika kita mau berubah gitu, saking nih si badannya nggak sinkronis sama pikirannya ya, pas kita mau berubah badan kita tuh ngomong halu gitu kan, halu kamu gitu, kamu itu bukan seperti itu, kamu itu orangnya bukan kamu banget lah kalau sabar itu. Atau kadang-kadang dia bicara dengan cara yang lebih halus lagi karena dia tahu kita ini mau berpositif minded ya, sekarang kita mencoba hal-hal positif. Dia bisa tuh menghack kita dari bisikan-bisikan positif yang sebenarnya negatif. Misalnya nih, kita sering tuh ya nemuin kutipan atau motivasi seperti be yourself gitu. Nah, karena badan kita itu terbiasa atau kena candu ya, mencandu hormon negatif, ketika kita baca motivasi atau kutipan motivasi seperti itu, be yourself, akhirnya itu malah dipakai badan kita untuk membajak diri kita bahwa menjadi diri kita yang saat ini tuh nggak apa-apa gitu. Padahal pikiran kita tuh ingin kita berubah, pikiran kita tuh ingin nggak pengen lah hidupnya gini-gini aja gitu. Ada deh kayaknya hidup yang lebih ringan, lebih fun, lebih positif, lebih bermanfaat gitu dengan orang banyak. Nah, jadi berhati-hati ya. Setiap memang pertama-tama makanya kita perlu tahu sih kita itu kecanduan emosi apa. Jadi sebisa mungkin kita memberitahu tubuh kita bahwa perkembangan, bahwa hal-hal positif itu pun adalah diri kita gitu loh, malah adalah diri sejati kita gitu. Karena dunia itu membutuhkan manusia-manusia yang berada di dalamnya, berada di kondisi terbaik ya. Kenapa kok saya bisa ngomong gitu? Karena sebenarnya yang terjadi sekarang di dunia itu sedang memberi pesan ya kepada kita bagaimana kondisi manusia saat ini gitu loh, keadaan mentalnya atau keadaan energi dari manusia saat ini. Sebenarnya menurut saya pribadi ini akhirnya menjadi teriakan dari bumi ini ya, meminta kita coba nih perhatiin dirimu udah terlalu kecanduan emosi negatif apa nih, sampai mengganggu atau merusak energi bumi ini sendiri gitu. Banyak terjadi ya, lihatlah aja deh yang viral-viral ya. Pembahasan kita hari ini tidak untuk membahas mengapa dan kenapanya tentang hal-hal itu, tapi bagaimana kita bisa mengubah pertama-tama keadaan diri kita sendiri dulu lah. Karena seperti tagline-nya HNJ ya, ketika perubahan itu terjadi di diri kita, maka
perubahan juga akan terjadi di sekitar kita. Nanti pada pertemuan live berikutnya HNJ ingin mencoba menyampaikan kira-kira apa sih hubungannya secara ilmiah ya, secara energi atau medan elektromagnetik ya. Jadi agak sedikit pembahasannya nih ada sedikit fisika-fisikaan ya. Medan energi fisik-fisikan kita bahas ilmu fisika maksudnya, maaf. Nah, sehingga teman-teman akan selalu mendapatkan ilmu setiap hari yang bisa bikin informasi yang teman-teman dapatkan itu komplit dalam rangka menemani perjalanan teman-teman untuk berubah, mengembangkan diri supaya kehidupan kita ini juga berkembang gitu. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman bahwa perubahan itu kan memang tidak akan mudah ya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat analogi ini yang ingin saya coba ceritakan ke teman-teman. Contohnya analoginya adalah pertama-tama teman-teman ingat nggak ketika dulu pertama kali belajar bersepeda atau belajar berenang atau belajar menggambar lah atau belajar menyanyi atau apa aja deh ya. Coba teman-teman tulis. Nah, ingat nggak misalnya nih teman-teman belajar sepeda misalnya ya. Ingat nggak dulu waktu pertama kali belajar sepeda itu tahapan yang teman-teman sadari banget untuk teman-teman tanda kutip kontrol adalah pertama gimana cara menyeimbangkan si sepeda itu. Kedua, gimana cara mengayuh sepeda itu. Ketiga, kalau belokan itu ngeremnya gimana gitu ya. Jadi ketika proses pertama itu pikiran kita tuh sadar banget gitu kan, sadar stepnya itu gini gitu. Jadi kita merhatiin detailnya. Tapi sekarang ketika teman-teman udah bisa, teman-teman berpikir seperti itu lagi nggak? Ketika mau baru naik supaya seimbang sepedanya gimana, mau ngayuh gimana supaya nggak geol-geol gitu, momentumnya seperti apa, atau ketika mau belok itu seperti apa dan sebagainya. Pastikan udah enggak ya. Pastikan sekarang ketika teman-teman udah bisa bersepeda itu akhirnya jadi udah masuk ke alam bawah sadar ya, sudah tidak ada lagi di alam sadar kita karena sudah jadi record, udah direkam gitu loh, udah jadi program yang terekam di alam bawah sadar kita. Sehingga kita melakukannya lagi untuk sekian ratus kalinya gitu saat ini, akhirnya kita bisa bersepeda dengan santai. Bahkan sepeda sekarang bisa sambil teleponan, bahkan sepeda bisa sambil selfie gitu ya. Kalau waktu pertama kali itu kan sepeda masih boro-boro bisa sambil selfie ya, megang lurus aja masih bisa jatuh gitu ya, ibaratnya gitu. Kalau udah jadi program defaultnya alam bawah sadar itu segala sesuatunya akan mudah. Tapi awalnya ketika kita akan program alam sadar kita supaya jadi program alam bawah sadar kita itu akan berat gitu. Nah, contohnya lagi gitu ya. Ini saya ingin coba bawa beberapa contoh, siapa tahu ada hal yang enggak ada hal yang lebih cocok gitu untuk teman-teman jadikan analogi gitu. Misalnya gini, oke lah, ada orang yang nggak tertarik kan soalnya dengan bermain sepeda gitu, nggak hobi gitu, bahkan dari kecil pun nggak tertarik gitu, mau diajarin siapapun nggak mau. Jadi istilahnya yang tadi itu analoginya bisalah tidak berlaku untuk beberapa orang ya, sehingga ada teman-teman yang mungkin nggak nyampe gitu memahami apa maksud analogi tersebut. Analogi kedua yang ingin saya pakai itu adalah pastinya kita semua ketika udah dewasa ini ada pertama kalinya mau pergi ke sebuah tempat, entah itu kita pertama kali pergi ke kantor baru, entah itu kita pertama kali mau pergi ke mall karena janjian sama teman kerja atau teman yang baru kenal, terus mallnya baru kita nggak pernah ke situ, atau kita mau pergi kemana deh, ke sebuah tempat yang pokoknya baru. Nah, ketika kita mau menuju ke sana itu kan secara sadar nih kita menyusun langkah-langkahnya. Oke, pertama berarti katanya kalau ke sana itu durasinya sekian lama. Berarti kalau saya mau nyampe jam 11 saya harus mulai di jam segini. Terus naiknya angkot
atau transportasi jurusan kemana gitu. Kalau naik kereta berarti naiknya dari stasiun mana, nyambungnya kemana gitu kan. Atau kalau misalnya mau bawa kendaraan sendiri, nyetir gitu, motor atau mobil, kita tuh akan memperhatikan, ya mungkin kalau zaman sekarang pakai GPS ya, tapi kan kita tetap memperhatikan tuh di GPS nama jalanan yang kita lewatin nih, apalagi kalau udah mau deket tujuan itu. Oke, mana ya jalanannya? Oh, berarti satu belokan lagi gitu misalnya, karena kita memperhatikan sekali gitu hal-hal yang akan membawa kita nyampe ke sana gitu. Tapi ketika itu udah jadi yang kedua kali bahkan gitu ya, kita mau ke sana lagi udah nggak sesusah yang pertama kali gitu. Apalagi yang udah ke 10 kali ya. Mungkin kalau misalnya kita ke tempat kerja gitu, pertama kali datang sama misalnya yang kesekian puluh kali lah, itu yang dari masih merhatiin jalanan, masih semangat ngeliatin kanan kiri, ini kita udah tahu, kita udah bisa tidur gitu loh sambil nungguin perjalanan, dan bisa otomatis kebangun ketika udah mau nyampe. Jadi alam bawah sadar itu terprogram dengan pengalaman yang berulang-ulang. Tapi pastinya pertama kali hanya bisa terjadi ketika kita itu secara sadar membentuk program itu. Nah, dulu ketika terjadi hal-hal negatif yang akhirnya mungkin jadi trauma atau jadi stigma ya, itu kan terprogramnya seperti otomatis ya, maksudnya in a split second gitu. Hal-hal buruk itu terjadi di kita lah, yang akhirnya terekam begitu dalam di alam bawah sadar kita gitu. Yang ingin saya sampaikan adalah mungkin memang awalnya itu berat gitu ya buat kita, tapi kalau dalam sejentik tangan aja gitu hal buruk bisa terjadi ke kita, maka sebenarnya dalam satu jentikan tangan pun hal baik itu bisa terjadi loh di kehidupan kita gitu. Karena hal-hal seperti itu hukumnya default ya, tidak mungkin hanya terjadi di satu sisi, di keburukan aja gitu loh. Tentang kebaikan pun itu mungkin sekali untuk terjadi gitu. Jadi saya HNJ hari ini ingin memberi semangat buat teman-teman supaya Anda punya waktu gitu. Jadi nggak usah khawatir sampai akhirnya kesusu gitu ya, terburu-buru gitu maksudnya, atau panik, atau karena kita ingin berubah banget tuh biasanya kita ingin cepat gitu, sampai-sampai akhirnya malah ingin cepat itu kan sebenarnya adalah bentuk trauma ya, bentuk trauma lain lagi dari kita. Malah akhirnya ingin cepet-cepetnya itu yang akhirnya membajak lagi niat kita untuk melakukan perubahan diri kita ini gitu loh. Jadi dengan melakukan step-step atau langkah-langkah yang ingin HNJ share ke teman-teman di setiap kontennya, di setiap programnya, atau di setiap nanti HNJ akan sering bikin live seperti ini ya. Di setiap live-nya itu teman-teman ingin HNJ ingin supaya teman-teman itu berubah gitu ya, dari yang tadinya orangnya teoritis akhirnya jadi pelaku ya. Kemudian dari pelaku akhirnya menjadi ahli, atau dari teman-teman yang tadinya hanya sekedar tahu gitu akhirnya bisa menjadi saksi dari pengalaman nyata pengetahuan itu sendiri gitu. Kemudian dari yang tadinya hanya selalu memikirkan rencana atau menyusunnya ya, kemudian akhirnya melakukannya, dan kemudian akhirnya membuatnya jadi, atau kalau orang Jawa bilangnya mengada gitu. Nah, dari yang tadinya kita pikirin pakai kepala, akhirnya kita mulai praktek pakai tangan, dan kemudian akhirnya udah jadi muscle memory lah kalau istilahnya ya, itu alias kita udah jadi otomatis melakukannya, seperti dua analogi yang tadi saya sempat bicarakan sebelumnya. Nah, kan apa ya, banyak orang itu menunggu, kadang seolah-olah ya menunggu kejadian yang traumatis seperti kehilangan, atau mengalami penyakit keras, atau misalnya kemalangan dalam kehidupannya gitu loh, seolah-olah menunggu itu untuk baru berubah. Apakah salah? Yang nggak salah juga sih, karena kita tidak boleh sih memusuhi peristiwa-peristiwa seperti itu. Kenapa? Karena
tetap aja peristiwa-peristiwa itu memicu kita kok untuk berubah. Sebenarnya baik juga peristiwa itu terjadi. Ada nilai inilah welas asihnya semesta kepada kita untuk kita mengalami itu, karena hal itu akan membuat kita berubah. Tapi kan bukan berarti dan tidak ada salahnya kalau kita melakukan perubahan itu sebelum mengalami peristiwa-peristiwa seperti tadi gitu ya. Karena orang yang beruntung itu katanya ya, orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa mengambil pengalaman orang untuk mengubah dirinya tanpa harus mengalaminya sendiri gitu. Nah, ini hanya akan terjadi ketika tubuhnya itu bisa mudah menerima sinkronisasi dengan pikirannya ya. Mungkin dia akhirnya tidak terlalu berat lah skala kecanduannya terhadap hormon-hormon negatif itu. Jadi janganlah kita judging juga gitu loh. Ada orang yang harus ngalamin dulu baru akhirnya nyadar gitu istilahnya ya. Jadi kita malah kayak nyumpahin gitu, oh ya udah nunggu aja dulu kejadian baru lo berubah gitu. Jangan juga lah nyumpahin itu kayak gitu gitulah ya, karena pakai welas asih itulah tadi ya, alami deh ya. Mungkin dia punya mengalami trauma, karena kalau kita ada di posisi situ juga kan nggak enak ya. Orang nggak tahu gitu loh kita mengalami trauma apa, terus tiba-tiba kita dijudge apalah macem-macem. Nah itu kan kita bisa membuat orang lain jatuh. Janganlah gitu, karena kita tidak ingin seperti itu. Kalau kita ingin memanifestasi rasa welas asih atau damai, maka pertama-tama kita harus menjadi pelakunya gitu. Kalau kita ingin memanifestasi perubahan hidup, misalnya pengembangan finansial, ya pertama kita syukuri nih keadaan finansial atau jumlah uang yang ada di dalam dompet kita. Bisa nggak gitu loh bersyukur terhadap, kalau hanya punya 5.000 lah ibaratnya gitu, bersyukur nggak? Bisa. Caranya mungkin klise ya mungkin nih cara yang ingin saya coba bagikan, tapi ada loh orang yang nggak punya duit 5.000 gitu. 5.000 aja tuh bahkan dia pakai untuk makan sekeluarga, beli mie instan cuma 3 dibagi mungkin 6 orang gitu ya, kita nggak tahu. 5.000 itu sangat berharga gitu. Nah kita yang punya 5.000 tuh bisa nggak mensyukuri pakai perasaan seperti itu gitu. Segitu gedenya kan berarti si 5.000 itu buat orang lain yang tadi saya ceritain itu, dia bisa makan dengan 5.000 gitu loh. Sedangkan ketika kita punya 5.000 kita udah ngerasa terhimpit banget, karena kita punya tujuan pengen punya sekian lah gitu ya. Bukannya berarti nggak boleh punya harapan ya, tapi ini sekarang sedang mengajar sharing tentang gimana kita bisa mensyukuri apa yang kita punya sekarang saat ini di dompet, walaupun itu kecil banget nominalnya. Kemudian misalnya kita ingin memanifestasi di lingkungan keluarga gitu ya. Ini kan memang keluarga adalah PR pertama setiap manusia ya, sering terjadi di mana saja gitu loh. Kalau misalnya kita ingin memanifestasi sebuah hubungan dengan anggota keluarga dengan yang harmonis gitu ya, dimulai dari diri kita sendiri gitu loh. Kita jangan judging lah ya, mungkin dia lagi kenapa ya, istilahnya jangan mudah sensi gitu loh. Jadi selalu posisikan orang lain itu ya kita, karena memang sejatinya kan gitu ya, sejatinya kita semua itu adalah satu ya. Kalau bicara tentang medan elektromagnetik yang sering diobrolkan oleh HNJ, maka kita tuh semua tahu itu tuh saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi yang kesatuan itu, keharmonisan itu hanya bisa dimulai ketika ada orang yang menyadari hal itu. Nah, ketika kita mau memanifestasi hal-hal seperti itu, maka pertama-tama kitalah yang harus memulai energi itu atau membentuk energi itu gitu. Jadi mungkin live hari ini kesimpulannya adalah pikiran kita itu menciptakan realitas kita ya. Jadi kalau yang kita pikirin terus-terusan itu adalah ketakutan atau masalah atau kekecewaan atau keterbatasan ya, itulah yang akan kita dapatkan. Dan kita belajar juga, kalau tadi tentang pikiran, kita belajar juga bahwa keadaan tubuh kita itu juga mempengaruhi terhadap pikiran kita maupun realitas kita ya. Caranya adalah dengan yang tadi itu, ketika semua pengalaman yang berulang akan membuat otak kita itu menghasilkan
cairan kimia ya, yang akan mempengaruhi hormon-hormon, bagaimana tubuh kita bekerja, bagaimana akhirnya tubuh kita terbiasa untuk bereaksi, untuk mengambil kesimpulan, untuk memutuskan sebuah pilihan dalam mencari solusi dan sebagainya gitu. Jadi alasan-alasan hari ini semoga bisa membuat teman-teman ibaratnya nih duduk di sebuah restorannya restoran kosmik ya, kita analogikan seperti itu, restoran semesta lah, yang biasanya nih setiap hari teman-teman order menunya itu aja gitu. Coba deh ganti hari ini menunya, pesennya gitu, jangan itu lagi gitu, ibaratnya gitu analogi. Jadi hari ini mulailah teman-teman membuat putusan-putusan baru ya, perasaan-perasaan baru. Mungkin memang akan susah seperti tadi analogi babat alas ya, tapi ketika dilakukan terus-menerus akan menjadi mudah. Itu harapannya pertama kali. Yang kedua adalah kita coba latih kesadaran kita, supaya karena kesadaran kita itulah yang memprogram alam bawah sadar kita. Nah, ini saya ingin bagi satu tips sebagai penutup sesi live kita di minggu ini. Minggu depan nanti HNJ akan live lagi. Tips ini adalah bagaimana kita latihan memprogram si alam bawah sadar ini supaya bisa dia membentuk alam bawah sadar yang dengan program yang baru ya, menimpa program yang lama. Caranya sederhana, saya ingin meminta teman-teman selama 7 hari ke depan ya, lakuin ya, jangan langsung badannya auto ngehack, aduh lama dong gitu ya, jangan gitu ya. Nah, coba lakuin nih 7 hari ke depan, ayo kamu bisa ya. Pertama-tama gini, teman-teman sekarang nih coba praktekin langsung di sini ya. Teman-teman yang saat ini pundaknya naik gini nih, coba deh turunin gitu. Itu tandanya pundaknya teman tuh tegang. Coba deh sadarin, ternyata saya lama ya posisinya tuh gini pundaknya. Coba diturunin, relaxin gitu. Temuin, oh tadi tegang banget ya aku ya, kayaknya nontonnya tuh penuh ketegangan gitu. Coba ya, pundaknya diturunin gitu. Yang kedua, sadari momen-momen teman-teman bernapas dengan mulut terbuka. Nah, coba nih, misalnya lagi kerja gitu ya, kita kan kadang-kadang suka mangap tuh ya, kayak seolah nafasnya tuh dari mulut. Ini nafas dari mulut itu sebenarnya karena kita tuh banyak tekanan pikiran, banyak tekanan kehidupan ya. Sama nih dengan pundak yang tegang dan berat, itu biasanya karena itu. Jadi ketika kita menyadari, menemukan anggota tubuh kita yang mana tuh yang tegang dan kita langsung lemesin gitu ya, itu kita mengubah, kita mempengaruhi si alam sadar kita itu untuk mempengaruhi lagi alam bawah sadar kita, bahwa sekarang kita menyadari, oh saya sadar loh, saya sekarang mengamati diri saya bukan saya yang itu, tapi saya adalah pengamat. Saya tahu nanti kalau saya mau dibajak, saya jadi tahu, jadi saya bisa membuat program bajakan lagi untuk membajak yang mau ngebajak, ibaratnya gitu. Panjang ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Coba teman-teman nih, 2 hal itu aja dulu. Rasain pundaknya itu kalau tegang langsung lemesin. Terus kalau mangap kerja atau lagi ngapain lah, kita nyadar nih tiba-tiba aku mangap ya, langsung tutup. Terus lidahnya itu ditempelin di langit-langit. Coba dipraktekin sekarang ya. Nah, terus scanning gitu loh, ibaratnya nanti dicatat ya, kalau misalnya tiba-tiba di hari kesekian itu teman-teman ngerasain, oh ternyata ini saya juga tegang nih gitu, baru tahu ya ternyata ini kebiasaan nih tegang gitu, langsung lemesin gitu. Atau perut gitu, ternyata perutku sering banget nih tegang, bisa dilemesin gitu ya. Atau tangan kita mungkin kalau lagi kerja kita suka gini, tegang, langsung lemesin gitu loh. Jadi rahang gitu, sering rahang juga itu tegang, coba dilemesin. Kepala juga bisa pakai trik ya. Kalau HNJ kemarin ngajarin cara lemesin kepala itu seperti ini, teman-teman bisa melihat ya, ada di kontennya ya, itu tegang-tegangnya bisa dilemesinnya seperti itu. Jadi selama 7 hari ke depan, yuk kita program alam sadar kita, supaya alam sadar kita itu membentuk program alam bawah sadar yang baru
untuk menimpa atau menulis ulang program alam bawah sadar kita yang lama. Ini perlu kita lakukan untuk melatih tubuh kita ya, mengenali hormon-hormon kecanduan hormon kita apa gitu, supaya kita bisa mengatasinya. Kemudian setelah menyadari hal tersebut, ketika dilemesin ya pundaknya sama rahang, sama tadi mulut ditutup, lidah ditempelin ke atas langit-langit mulut, itu ucapin kalimat ini nih: dengan ini saya membentuk identitas baru dan keadaan baru. Nah, sambil mengucap afirmasi itu, teman-teman senyum. Jadi lemesin dan senyum gitu ya. Senyum sambil dirasain, jangan senyumnya ini ya, senyum formalitas kayak kalau lagi ke kondangan tapi kita nggak suka gitu loh sama orang yang ngundang kita gitu. Jadi senyumnya tuh dengan tulus ngerasain emosinya bahwa kita memang lagi di perjalanan yang luar biasa indahnya gitu untuk diri kita sendiri, bahwa ternyata diri kita nih nggak sendiri ya gitu, bahwa saya ini sekarang berjalan dengan kesadaran yang akan menemani saya untuk mengubah keadaan-keadaan diri saya. Tersenyum itu ngerasain bahwa nggak lama lagi nih kita akan berubah menjadi si sosok atau identitas baru itu, dimana identitas baru itu punya kemudahan dalam hidup, kemelimpahan dalam hidup, keringanan dalam hidup, keharmonisan dalam hidup, kedamaian dalam hidup, dan juga kebahagiaan dalam hidup, ketenangan ya, macam-macam gitu. Ngaku nih sekarang siapa yang dengerin itu terus ngerasa ini lagi berhalusinasi, nah itu coba dicatat seperti yang tadi udah di depan ya. Kemudian jangan ragu-ragu, boleh WhatsApp HNJ menanyakan tentang apa sih yang dimaksud dari materi HNJ live hari ini. Boleh di WA aja, nanti kami coba jawab buat teman-teman semua. Nah, sampai ketemu lagi di live HNJ berikutnya, ngobrol santai bareng HNJ, langkah kedua yang akan kita latih setelah langkah pertama hari ini, dalam rangka mengubah diri menjadi identitas yang lebih positif dan bersinar. Sampai ketemu lagi di live kedua dari HNJ. Bye.